Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rekan-rekanku mahasiswa sekalian, sekarang kita akan melanjutkan materi kuliah di pekan yang lalu. Bila di pekan lalu kita sudah membahas bagaimana cara membangun sebuah osilator yang bersifat chaos, salah satunya dari persamaan yang ditulis oleh Julian Clinton Sprout tahun 2010. Beliau menyusun sebuah persamaan yang menghasilkan karakteristik sinyal chaos. Kemudian kita sudah mengimplementasikannya, membuat rangkaian dari persamaan tersebut. Dan persamaan apapun dapat kita buat ya, rangkaian analognya. Ya, tidak hanya persamaan Sprout atau Lorentz yang sudah kita bahas. Jadi persamaan diferensial bentuk ordinary differential equation dapat kita buat dalam bentuk rangkaian analog dengan menggunakan operasional amplifier. Untuk hari ini kita akan membahas lebih ke terapan, konsep juga sebenarnya, tapi ke arah terapan ya. Jadi hari ini kita akan menerapkan sinyal chaos yang sudah kita hasilkan dari sirkuit penghasil sinyal chaos digunakan dalam sistem keamanan komunikasi. Jadi communication security dengan maskingnya adalah sinyal chaos. Ya, sebelum kita masuk ke dalam desain rangkaiannya, kita bahas dulu konsep terkait dengan sistem keamanan komunikasi. Jadi hari ini kita akan membangun sistem keamanan komunikasi berbasis sinyal chaos. Jadi judulnya adalah sistem keamanan komunikasi berbasis sinyal chaotic atau chaos. Jadi skematiknya kita ilustrasikan terlebih dahulu. Ada dua buah sistem. Yang pertama dalam komunikasi itu ada sistem transmitter dan ada sistem receiver. Jadi ada sistem pengirim sinyal dan ada sistem penerima sinyal. Untuk sistem yang pertama ini disebut transmitter. Ini adalah rangkaian yang terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah informasi. Yang kedua adalah sinyal chaos.
Informasi ini adalah data yang akan kita kirimkan. Kemudian sinyal chaos ini adalah masking, jadi pelapis agar informasi yang dikirimkan ini tidak dapat dibajak. Kemudian di sini untuk menggabungkan antara informasi dengan sinyal chaos, kita menggunakan header, ya, penjumlah, rangkaian penjumlah. Di sini ada rangkaian penjumlah. Maka nanti dihasilkan ini adalah informasi yang termasking. Terenkripsi atau termasking, ya. Jadi bagian transmitter ini kalau kita gabungkan ini adalah yang ada pada bagian transmitter. Jadi di bagian transmitter itu ada informasi yang dijumlahkan dengan sinyal chaos. Kemudian hasilnya ini menghasilkan informasi yang terenskripsi atau termasking, sehingga informasi ini aman, ya. Sehingga informasi ini aman, orang lain tidak dapat membaca informasi ini. Kemudian bagian yang kedua ini adalah receiver. Ini penerima. Penerima ini adalah terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama adalah informasi yang tadi terenskripsi atau termasking. Kemudian dikurangi. Nah, apabila di transmitter ada penjumlah, maka di rangkaian receiver ini ada rangkaian subtraktor, yaitu rangkaian pengurang. Dikurangi dengan apa? Dengan sinyal chaos yang sama. Ya, kita sebut aksen. Maka hasil dari receiver ini hasilnya adalah informasi. Aksen.
Jadi di sini kita sudah mempunyai dua sistem. Sistem pertama adalah informasi ditambah sinyal chaos. Sinyal chaosnya sinyal chaos apapun ya. Kemudian dijumlahkan dengan rangkaian header. Ya, kemudian akan menghasilkan informasi yang terenkripsi atau termasking. Sehingga ketika informasi transkripsi ini dikirimkan, dikirimkannya melalui apapun ya, dikirim melalui sistem komunikasi, bisa wireless, bisa apapun ya, bisa menggunakan kabel atau menggunakan wireless. Ini ketika dikirimkan akan aman karena datanya tidak akan dapat terbaca. Termasking atau transkripsi itu artinya informasi ini dilapisi dengan sinyal chaos, sehingga yang akan terbaca oleh orang atau pembajak ini hanya sinyal yang chaosnya saja. Data informasinya tidak akan dapat terbaca kecuali oleh receiver. Nah, di dalam receiver ini, informasi yang transkripsi itu kemudian dikurangi dengan rangkaian subtraktor dengan sinyal chaos, dikuranginya dengan sinyal chaos, yang sinyal chaos ini identik dengan sinyal chaos yang pertama. Sinyal chaos transmitter dengan sinyal chaos yang ada di receiver, ini syaratnya adalah telah mengalami sinkronisasi. Jadi syarat informasi dapat terkirim dengan baik atau dapat terbaca kembali. Syaratnya adalah antara sinyal chaos transmitter dengan sinyal chaos receiver ini telah tersinkronisasi. Ini syaratnya ya. Jadi sinyal chaos ini sama dengan sinyal chaos aksen. Ini tersinkronisasi. Jadi yang akan dikirimkan itu adalah informasi transkripsi dengan sinkronisasi sinyal chaos. Jadi ini yang dikirimkan. Selain informasi, nah antara kedua sistem ini terjadi sinkronisasi sinyal chaos. Ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang desain desain rangkaian sistem keamanan komunikasi berbasis sinyal chaotic ini dengan menggunakan software LT Spice. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi sistem keamanan komunikasi berbasis sinyal chaotic ini dengan implementasinya menggunakan simulasi di software LT Spice. Kita buka dulu softwarenya.
Kemudian kita buka sistem rangkaian chaotic Julian Sprout ya, yang sudah kita jelaskan di pekan sebelumnya. Ini rangkaiannya, yaitu rangkaian chaotic Julian Clinton Sprout tahun 2010 persamaannya. Terus kita bangun rangkaian ini tahun 2020. Ini rangkaian baru ya. Nah, kita yang membuat sintesis rangkaiannya di Bollaport. Kemudian rangkaian ini kita gandakan ya. Cara menggandakan rangkaian ya, kita sorot ini untuk memindahkan dulu. Kemudian klik kanan saja. Kemudian nanti di sini ada di bagian edit ada duplikat. Nah, setelah muncul kita crop bagian yang mau kita gandakan. Tinggal crop. Setelah selesai, nah ini akan muncul yang digandakannya. Seperti ini ya. Kemudian untuk bagian yang hasil cloningannya ini kita edit ya, supaya berbeda dengan bagian yang pertama. Ini semuanya kita beri tanda nomornya menjadi 2, termasuk power supply-nya. Ini power supply-nya juga adalah power supply kedua ya, agar membedakan dengan rangkaian yang pertama. Oke, semuanya kita ubah ini menjadi 2 semua. Kalau kode untuk komponennya dia sudah berubah otomatis. Namun untuk label kita harus manual ya, edit satu-satu. Jadi yang ada tanda 2-nya ini adalah sinyal chaos pada receiver. Sedangkan yang tidak ada tanda 2-nya berarti adalah sinyal chaos pada transmitter. Kita ubah semua label netlab. Nah, ini label input output sudah kita ubah. Kemudian kita juga mengubah label untuk power supply-nya.
baik V3 maupun V4 ya di sini. Labelnya kita harus ganti. Ini 15 voltnya untuk receiver yang ada tanda 2-nya. Ini negatif 15 volt juga kita beri tanda 2. 2-nya maksudnya adalah receiver. Kalau angka 15-nya tidak. Hanya simbol net name-nya saja kita ganti. Seluruhnya ya, kita ubah. Jangan ada yang terlewat. Begitu juga yang ada pada multiplier. Ini semuanya kita ubah. Ini sudah selesai, kita ubah rangkaian kedua ini. Ini rangkaian pertama adalah pada transmitter. Kemudian rangkaian kedua ini adalah pada receiver. Kita beri jarak agar terlihat bedanya ya. Nah, setelah ini kita membuat rangkaian. Kalau di transmitter berarti ada rangkaian adder, dan pada receiver berarti ada rangkaian subtraktor. Nah, kita buat rangkaian adder pada transmitter dan rangkaian subtraktor pada receiver. Rangkaiannya menggunakan op-amp juga. Nah, ini op-ampnya misalnya kita gunakan LT1057 supaya sama dengan rangkaian chaosnya. Kemudian selain adder, kita juga membuat rangkaian pembalik ya, atau inverting. Nah, karena addernya negatif, nanti keluarannya ini kebalikan. Sehingga agar kita dapat memperoleh nilai yang sebenarnya, maka pada addernya kita balikan lagi dengan inverting. Jadi di sini kita gunakan dua op-amp untuk addernya. Yang pertama adder, yang kedua adalah invertingnya. Jadi inverting diinvertingkan kembali. Nanti dia akan kembali ke awal fasenya. Nah, ini rangkaian adder. Kita akan membuat rangkaian adder ini. Nah, untuk rangkaian addernya, ini rangkaian terdiri dari resistor saja sebenarnya. Ini kita pasangkan dulu untuk inverting.
Kemudian kita hubungkan. Kita juga beri ground pada bagian positifnya. Ini rangkaian inverting. Ya, setelah dijumlahkan kemudian diinvertingkan. Nah, kemudian yang belakang, yang sebelah kiri, ini rangkaian adder. Karena di sini ada dua input. Input yang pertama informasi, input keduanya adalah dari sinyal chaos. Kemudian kita beri nilai resistornya, misalnya 10K. Nah, karena kita tidak ingin merubah amplitudenya, maka kita samakan semuanya, ini 10K semua, sehingga tidak ada gain, pembesaran sinyal. Kita buat semuanya 10K. Nah, setelah itu kita juga memasang ini ya, power 15V. Dan negatif 15. Kemudian kita hubungkan dengan wire. Ini sudah kita pasangkan. Selanjutnya inputnya. Inputnya ini berasal dari informasi dan sinyal chaos. Nah, untuk informasinya kita gambarkan saja dengan menggunakan baterai atau voltage ya. Ini voltage yang dapat menghasilkan sinyal sinusoidal. Ini sebagai informasi. Kemudian kita beri ground. Ini seolah-olah informasinya adalah data sinyal sinusoidal. Nah, kita ubah nilainya di advance. Kita pilih sinus, DC offsetnya misalnya 0, amplitudenya misalnya 0,5, frekuensinya misalnya 1 kHz. Kemudian jangan lupa ini resistor hambatan dalamnya dari sumber tegangan 0,01. Kemudian kita atur saja supaya posisinya pas. Ini adalah sinyal informasi yang kita kirimkan. Kemudian
input yang kedua adalah dari sinyal chaos, misalnya dari sinyal X, Vx, Vx1 ya, Vx dari chaos pertama atau transmitter. Nah, ini sudah selesai. Kita sudah membuat sistem adder menjumlahkan antara informasi dengan sinyal chaos. Sinyal chaosnya Vx, informasinya di sini adalah data berupa sinyal sinusoidal. Nanti kita akan perlihatkan juga. Kemudian outputnya di sini nanti akan kita kirimkan. Kemudian pada sisi receiver, ini receivernya. Nah, kita juga membuat rangkaian di sini. Selain sistem chaos kedua, kita juga membuat sistem subtraktor. Nah, ini subtraktornya kita juga menggunakan op-ampnya LT1057. Subtraktor ini akan mengurangkan sinyal yang dikirimkan, kemudian dikurangi dengan sinyal chaos kedua. Nah, kita buat rangkaian subtraktornya terlebih dahulu. Dan kita hubungkan. Kemudian kita beri label untuk powernya, ini 15V2, karena kita pakai power supply dari receiver. Kemudian satunya negatif 15V2. Kemudian kita hubungkan lagi. Setelah ini kita beri nilai untuk resistornya semua 10K ya, supaya tidak ada gain, atau gainnya supaya sama dengan 1. Nah, ini subtraktornya sudah.
Kemudian kita dapat atur input untuk subtraktor ini. Input yang pertama ada di R34. R34 ini menerima informasi ya. Jadi kita kirimkan dulu pada transmitternya. Ini data yang dikirimkan. Misalnya kita hubungkan saja langsung. Nah, ini misalnya penggunaan ini dikirimkan. Ini misalnya ya. Terlalu panjang. Jadi kalau kita lihat, nah ini yang kabel panjang ini adalah kabel transmitter yang mengirimkan informasi yang terenskripsi. Kemudian pada subtraktor, sinyal terenskripsi ini dikurangi dengan sinyal chaotic kedua. Nah, sinyal chaotic kedua di sini adalah VX2 ya. Kita beri label untuk inputnya di sini, pengurangnya adalah dari VX2. Sudah kita hubungkan. Kemudian kita beri label juga. Ini untuk output. Ini kita sebut saja sinyal atau informasi terenskripsi. Informasi terenkripsi. Nggak terlalu panjang ya. Ya, misalnya di sini I atau V out enkripsi. Ini yang terenskripsi. Kemudian kita hubungkan. Kemudian sinyal informasinya kita juga memberikan simbol saja. Ini adalah V informasi. INF. Ini kita letakkan saja dimanapun bebas. Hanya sebagai simbol saja. Kemudian di bagian receiver outputnya ini juga kita beri simbol P INF yang kedua ya. Nah ini sudah. Kemudian satu lagi sinkronisasi. Sinkronisasi kita langsung hubungkan antara ini VY saja. Kita hubungkan VY pada chaotic 1
dengan VY pada chaotic kedua langsung dihubungkan dengan kawat ya. Nah, yang kawat pertama ini isinya adalah output yang terenskripsi, kemudian yang pertama ini tegangan informasi. Ini yang keluaran dari subtraktor ini adalah kita perbesar ya. Ini retrieved information atau informasi yang telah dikembalikan. Ini nilainya akan kita uji. Ini rangkaian header. Kita mau beri tambahan juga bisa ya. Misalnya kita beri teks. Header. Ini rangkaian header. Header circuit. Kemudian ini inverting. Kemudian ini informasi dapat kita kirimkan di sini. Kemudian ini sinyal chaotic X. Kemudian kita di keterangan juga informasi terenkripsi. Ini yang dikirimkan ya. Header. Ini rangkaian chaotic transmitter. Kemudian ini yang sinyal Y ini terhubung antara dua rangkaian ini jalur sinkronisasi. Kemudian ini adalah chaotic circuit receiver. Kemudian ini adalah rangkaian subtraktor. Ini informasi transkripsi. Kita dapat gandakan tulisannya.
Kemudian ini adalah sinyal chaotic accent. Output akhirnya adalah sinyal informasi. Informasi aksen berarti informasi yang sudah kita kembalikan lagi. Kemudian sistem utama ini disebut transmitter. Dan sistem penerimanya disebut receiver. Nah, setelah selesai, kita akan uji rangkaian ini. Rangkaian sistem komunikasi atau sistem keamanan komunikasi berbasis sinyal chaos. Ini sudah jadi. Kemudian kita uji. Untuk pengujiannya ini dapat kita kurangi. Ini salah satunya saja, kita satunya di delete saja. Kemudian kita edit yang sebelumnya, ini pengaturan waktu saja. Kita cek dulu agar tidak terlalu lama ya simulasinya. Dia berproses ya. Ini sudah selesai. Kita akan mengecek sinyal informasinya terlebih dahulu. Bentuk dari sinyal informasi. Ini kita klik pada informasi. Maka ini adalah sinyal informasi yang akan kita kirimkan. Nah, setelah itu sinyal informasi ini dijumlahkan dengan sinyal chaos. Kita dapat cek juga sinyal chaosnya. Tidak terlalu terlihat ya. Nah, kita ulangi. Ini adalah sinyal informasi. Kemudian ini adalah sinyal chaos. Sinyal chaos dari sinyal X. Jadi ini informasi. Kemudian dijumlahkan. Nah, kita buat untuk ngeceknya. Tambahkan grafik saja. Ini adalah sinyal chaos X. Kemudian dijumlahkan. Setelah dijumlahkan, kemudian dibalikan fasenya. Kemudian dikirimkan menjadi informasi terenskripsi. Kita tambahkan lagi grafiknya agar dapat terlihat informasi yang dikirimkan. Nah, ini adalah informasi yang kita kirimkan. Ini informasi, ini sinyal X yang tengah. Kemudian yang merah ini adalah sinyal yang dikirimkan. Nah, di sini terlihat ya, antara sinyal informasi, ini bentuknya sinusoidal, kemudian ditambahkan dengan sinyal yang acak, yaitu sinyal chaos, di dalam hal ini adalah sinyal X. Kemudian yang dikirimkan adalah hasil penjumlahannya. Nah, karena hasil penjumlahan yang dikirimkan
sudah barang tentu, maka sinyalnya bentuknya akan menyerupai dengan sinyal chaos. Sehingga data yang dikirimkan itu bukan data informasi yang dapat kita baca, tapi adalah maskingnya. Nah, inilah fungsinya sistem keamanan komunikasi berbasis chaos. Jadi informasinya tidak akan dapat terbaca oleh pembajak. Ya, ini kegunaannya. Ini kita baru analisis pada bagian transmitter. Nah, sekarang kita cek pada bagian receiver-nya. Kita delete terlebih dahulu ya. Nah, ini informasi, kemudian kita tambahkan pada data yang terenskripsinya yang dikirimkan. Kemudian kita cek, dikurangi lagi dengan sinyal chaotic X aksen atau sinyal chaos dari receiver pada rangkaian subtraktor. Kemudian kita cek pada file informasi yang sudah dikembalikan. Nah, ini adalah hasilnya. Maaf, kita close dulu supaya dapat memunculkan tiga-tiganya ya. Kita buat 3 grafik sekaligus. Nah, ini untuk sinyal transkripsi. Nah, ini sinyal transkripsi. Kemudian untuk yang atas, ini adalah sinyal informasi yang telah dikembalikan. Nah, ini terlihat ya. Sekarang kita dapat melihat di antara ketiga grafik ini. Grafik yang bawah adalah informasi asli yang dikirimkan oleh transmitter, yang masuk ke dalam sistem transmitter. Maaf. Kemudian yang tengah, nah ini yang tengah ini adalah informasi yang dikirimkan. Jadi terlihat ya bedanya antara informasi dengan yang dikirim. Yang dikirim ini adalah sinyal chaos, yang di dalamnya sebenarnya ada sinyal informasi. Jadi sinyal chaos ditambah dengan sinyal informasi. Hasilnya adalah sinyal informasi yang terenkripsi. Ini yang tengah ini adalah sinyal informasi yang terenkripsi. Kemudian yang atas ini adalah pada receiver. Sinyal informasi yang terenkripsi oleh sinyal chaos ini kemudian dikurangi dengan sinyal chaos pada rangkaian receiver, sehingga informasi dapat kita peroleh kembali. Disebut juga retrieved information. Nah, sehingga kita di receiver dapat membaca informasi ini. Jadi ini adalah sistem keamanan komunikasi berbasis sinyal chaos. Informasi hanya dapat dibaca di receiver yang mengetahui sinyal chaos yang digunakan. Tanpa mengetahui tentang sinyal chaos yang digunakan, maka data atau informasi ini akan aman, tidak akan dapat dibaca oleh siapapun. Ya, demikian kuliah terapan sebenarnya untuk membuat desain rangkaian elektronik seperti ini bisa menjadi tugas akhir. Bahkan untuk membuat sistem keamanan komunikasi, ini bisa menjadi sebuah disertasi. Disertasi Bapak sendiri ketika kuliah S3 adalah membahas tentang ini, yaitu membahas tentang sistem keamanan komunikasi berbasis sinyal chaos. Dan tentu penelitian tentang penerapan sinyal chaos pada
berbagai bidang ini memiliki potensi penelitian yang cukup tinggi dan relatif mudah untuk dilakukan sebenarnya. Ya, dibutuhkan ketekunan dan kesabaran untuk mempelajarinya. Yang disampaikan di kuliah elektronika ini hanya basicnya saja. Untuk memperdalamnya, kita dapat mempelajari karakteristik dari sinyal chaos itu sendiri dengan berbagai metodenya. Demikian kuliah untuk hari ini, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.